Welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton atau yang sudah biasa nonton dimanapun kalian berada, di Jakarta, Surabaya, Palangkaraya, ataupun di kota-kota lain. We are so happy to meet all of you. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, main games, dan nyanyi bareng, kita yel-yel dulu ya biar lebih semangat. Oke, yuk. Kita mulai ya. Joy, yes, 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 I'm awesome. Satu kali lagi ya. Joy, yes, 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 I'm awesome. Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Woo! Mari menyanyi bersama. Yeay! Mari semuanya bertepuk tangan di atas kepala kita. Woo! Dengan kepadanya ku bawa hidupku, Dia menjadikan segalanya baru. Ku angkat tanganku dan ku bawa pujianku, sebab hanya Yesus yang terbaik. 1, 2, 3, jump. Everybody sing. Bersorak, bertepuk tangan, Dialah yang terkuat, Dialah yang terhebat. Bernyanyi, bersukacita, karena Yesus Dialah yang terbaik. Semuanya teriakan. Woohoo! Mari bersama-sama nyanyikan. Dengan kepadanya ku bawa hidupku, Dia menjadikan segalanya baru. Ku angkat tanganku. Angkat tanganku dan ku bawa pujianku, Sebab apa? sebab hanya Yesus yang terbaik. 1, 2, 3, jump. Bersorak, bertepuk tangan, Dialah yang terkuat, Dialah yang terhebat. Bernyanyi, bersukacita, karena Yesus Dialah yang terbaik. One more time. Bersorak, bertepuk tangan, Dialah yang terkuat, Dialah yang terhebat. Bernyanyi. Bernyanyi, bersukacita, karena Yesus Dialah yang terbaik. Sorak-sorai semuanya. Terima kasih Yesus. Mari bersama katakan, penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku,
kita tandahkan kedua tangan kita, menyadari bahwa Kau ada Tuhan, Kau hadir saat ini dimanapun kami berada. Mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan. Nah, tadi kan kita sudah nyanyi-nyanyi bareng. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita main dulu ya. Kita games dulu sama-sama. Di sini ada batu besar, kita namakan giant. Taruh di sini. Terus dikasih pembatas di sekitarnya. Nanti teman-teman kita akan melemparkan dengan batu kecil. Itu sampai batu yang giant ini keluar dari batasnya. Oke? Jelas ya? Oke, ayo dimulai. Bergantian aja. Ya. Gea. Ya, ayo Gwen. Sedikit lagi, sedikit lagi. Yeay, Gea. Itu ya, jadi teman-teman di rumah juga bisa main ya, pakai batu yang besar dan yang kecil. Oke? Halo semua adik-adik yang ada di rumah, kita jumpa lagi di minggu ini. Dan hari ini Miss bisa lihat wajah-wajah yang punya senyum yang sangat lebar. Dan Miss dari sini juga bisa lihat banyak anak-anak yang punya big smile. Tentunya karena kita excited, kita sama-sama mau dengerin firman Tuhan hari ini. Nah, sama di minggu-minggu kemarin, di minggu ini kita juga membahas satu tema besar kita, yaitu di tahun ini, yaitu Adventure with God to be awesome kids. Ya, kita ucapin sekali lagi ya, Adventure with God to be awesome kids. Nah, di minggu ini nih, ya banyak adik-adik yang mungkin masih libur ya, menunggu masuk sekolah, atau mungkin ada adik-adik yang sudah masuk ke sekolah. Tentunya kita semua sangat-sangat happy kita mau kembali lagi ke sekolah, back to the school ya. Sebelum kita mau mulai nih, ceritanya apa sih ceritanya di minggu ini? Kita mau nonton sama-sama sebuah klip atau trailer pendek dari sebuah movie. Yuk kita lihat sama-sama. This is our only chance. We have to take it. We need Kong. The world needs him to stop what's coming. And this child, she's the only one he'll communicate with. I knew that they had a bond. She had nowhere to go, so I made a promise to protect her.
in some way, Kong did the same. It's Godzilla. These are dangerous times. Godzilla's out there and he's hurting people and we don't know why. There's something provoking him that we're not seeing here. I'm of the same opinion. The myths are real. There was a war. And they're the last ones standing. I keep reaching for greatness because I'm built from it. Who bows to who? Nobody gon' stop for me. Here we go. Kong bows to no one. Here we go. Kita udah lihat sama-sama tadi trailer yang tadi itu. Siapa yang tahu judulnya apa? Siapa yang tahu? Judulnya yaitu Godzilla vs Kong ya. Nah, bagi adik-adik yang mungkin belum nonton, nanti boleh ajak mami atau daddy atau siapapun untuk nonton bersama-sama. Tapi yang udah nonton pasti tahu ceritanya. Ceritanya itu sangat menegangkan ya kan. Ceritanya itu sangat seru banget. Bahkan sangat-sangat mungkin sedikit mengerikan buat beberapa adik-adik. Karena kita tahu bahwa raksasa yang namanya Kong itu kan gede banget ya. Gede, besar sekali. Dan juga Godzilla, ya kita tahu pastinya Godzilla itu pasti juga besar. Jadi Godzilla versus Kong itu sama-sama besar ya kan. Sedikit ringkasan bagi adik-adik yang belum nonton. Nah, Godzilla vs Kong itu bercerita tentang apa sih? Tentang Kong yang melakukan perjalanan yang sangat berbahaya, danger, untuk menemukan apa? Menemukan rumah yang sebenarnya. Nah, Kong itu turut bersama seorang anak yang bernama Jia. Dia adalah gadis yatim piatu, nggak punya mama, nggak punya papa, yang membentuk ikatan yang sangat-sangat unik dengan Kong. Nah, dalam perjalanan itu, Kong ini bertemu dengan seekor Godzilla. Pada waktu itu Godzillanya itu lagi marah ya, menyebabkan kerusuhan atau kehancuran sebuah kota. Nah, pertikaian antara Kong dan juga dari Godzilla itu merupakan pertikaian yang dipicu oleh kekuatan yang enggak terlihat, terletak jauh di dalam inti bumi. Nah, kalau dilihat pertikaian antara kedua raksasa, antara Kong dan juga Godzilla ini adalah pertengkaran atau pertikaian yang cukup wajar karena sama-sama apa? Sama-sama gede, sama-sama besar ya. Tapi hari ini serunya kita mau mendengarkan sebuah cerita tentang pertikaian antara raksasa dan anak kecil. Kira-kira siapa ya pemenangnya? Dalam sebuah cerita nih di Alkitab, waktu itu bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Nah, ada satu masalah yang cukup besar nih buat bangsa-bangsa Israel waktu itu. Karena ada seorang raksasa yang bernama Goliat. Yuk kita ucapin sama-sama, Goliat ya, Goliat. Nah, dia ini berpihak kepada musuh yaitu bangsa Filistin. Waktu itu Saul dan juga semua tentara bangsa Israel, mereka itu ketakutan, mereka itu mungkin gemeter gitu ya, gemetaran. Karena apa? Karena melihat ada raksasa yang sangat besar sekali, sangat tinggi dibandingkan dengan mereka. Nah, waktu itu Goliat juga berseru nih kepada seluruh bangsa Israel. Dia berseru, suruh seorang itu bertarung melawan aku, 1 lawan 1. Nah, kira-kira pada waktu itu gak ada satupun yang berani untuk maju. Kakak-kakak Daud dan para tentara lainnya sangat-sangat ketakutan. Ya, ia mendengar ucapan dari Goliat, tapi gak ada satupun yang berani untuk maju. Nah, waktu itu ada Daud yang datang mengunjungi kakak-kakaknya waktu itu. Dan dia mendengar apa yang diucapkan oleh Goliat. Dan dia mendatangi Raja Saul.
Dan kata Daud nih kepada Raja Saul, baginda raja, kita tuh tidak perlu takut nih kepada Goliat. Kita nggak perlu takut kepada orang Filistin itu. Dan hamba bersedia melawan dia. Dia ucapkan, saya bersedia melawan dia. Dan akhirnya Saul bilang apa? Jangan, karena itu nggak mungkin. Gimana caranya kamu yang hanya anak kecil bisa bertanding atau bertarung melawan raksasa? Bahkan dia lebih tinggi daripada tentara-tentara bangsa Israel sekalipun. Tapi akhirnya Daud berkata seperti ini, baginda, hamba itu bisa mengembalakan domba-domba ayah hamba. Dan gimana kalau misalnya ada singa, ada beruang yang datang untuk menerkam domba-domba dari ayah saya, ya, binatang buas itu dikejar oleh Daud dan dihantam, dihajar, bahkan bahkan beruang dan juga singa itu mereka juga akhirnya sampai meninggal, ya kan, dibunuh oleh Daud. Oleh karena itu Daud itu bersikeras untuk bisa mengalahkan raksasa itu. Dan akhirnya Saul berkata, baiklah, semoga Tuhan menolong kamu. Lalu Saul memberikan baju perangnya sendiri. Baju perang seorang raja tentunya itu pasti besar, ya kan, berat. Tapi itu terlalu besar dan terlalu berat buat Daud. Dan akhirnya Daud nggak memakai baju perang dari raja. Daud hanya mengumpulkan 5 butir batu, ya seperti ini, 5 butir batu. 5 butir batu seperti ini, dan menaruhnya di dalam kantong. Dia menaruhnya di dalam kantong. Ditaruhnya lah batu-batu ini di dalam kantong. Nah, lalu Daud pergi menemui Goliat. Nah, dengan membawa batu yang tadi, ya, dan membawa ketapel, dia membawa umban yang siap di tangannya. Dia pergi menemui Goliat. Beberapa saat kemudian Goliat didahului dengan orang yang membawa perisainya, ya. Lalu berjalanlah mendekati Daud. Waktu dia melihat Daud, apa yang terjadi? Goliat tertawa, hahaha. Goliat merasa, ini cuma anak kecil, ya kan? Dia mengejek Daud. Dia merasa, oh, Daud ini kan masih sangat muda, ya kan? Dan akhirnya Goliat itu berkata kepada Daud, untuk apa tongkat itu? Apa kamu anggap aku itu anjing, gitu ya? Kamu bawa tongkat itu buat apa? Memang aku anjing. Lalu Daud dikutuki oleh Goliat demi para dewanya. Lagi pula ia menantang Daud itu, katanya, ayo maju nih. Lalu Daud menjawab, engkau datang melawan aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tapi aku akan datang melawan kamu dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa, Allah dari tentara Israel yang kamu hina itu. Itu kata Daud. Hari ini kamu akan diserahkan oleh Tuhan dengan tanganku, katanya. Lalu kepalamu tuh akan aku penggal, tubuhmu dan prajurit-prajurit Filistin akan kuberikan kepada burung-burung dan binatang supaya dimakan. Nah, Daud sama sekali tidak takut sama raksasa yang bernama Goliat itu. Sehingga seluruh dunia itu akan tahu bahwa bangsa Israel mempunyai Tuhan yang begitu besar, dimana nggak perlu ada pedang, nggak perlu ada tombak untuk menyelamatkan umatnya, yaitu bangsa Israel. Lalu Goliat itu nggak merasa takut nih, tetap kepada Daud. Raksasa itu tetap maju dan bergerak lebih dekat untuk menyerang si Daud. Dengan ketapel di satu tangan, Daud mengeluarkan sebutir batu. Dia mengeluarkan sebutir batu seperti ini, ya. Lalu mengayunkan ketapelnya, diayunkan gitu. Gimana caranya? Akhirnya apa? Batu itu menghantam Goliat tepat di kepalanya Goliat. Dan raksasa itu akhirnya jatuh, jebem, terlempar ke tanah. Daud telah membunuh raksasa itu. Ia berdiri di atasnya. Ya, dia berdiri seperti kata-katanya tadi di awal dan memenggal kepala raksasa itu. Melihat prajurit itu terbaik mereka mati, bangsa Filistin ketakutan, ya. Mereka lari dan kabur ketakutan dari sana. Dan orang Israel bersorak-sorai. Mereka bersorak-sorai, bertepuk tangan, dan Allah telah menyelamatkan mereka, yaitu bangsa Israel, dan mereka telah memenangkan peperangan waktu itu. Dan sejak itu Daud dijadikan pahlawan untuk bangsa Israel.
Dan hari ini kita sudah belajar bersama-sama tentang cerita Goliat dan juga Daud, di mana sangat-sangat luar biasa Tuhan bisa membuat Daud untuk mengalahkan seorang raksasa yang bernama Goliat. Ya, hanya dengan apa? Sebutir batu. Hanya dengan apa? Kita ucapin sama-sama, sebutir batu. Awalnya nih, waktu Daud datang ke medan peperangan, ya kan, kakak-kakaknya melihat Daud dan kakak-kakaknya marah dan menyuruh Daud itu untuk pulang ke rumah untuk menjaga domba aja di padang, karena merasa Daud itu masih sangat muda untuk ada di medan peperangan. Apalagi waktu mau melawan raksasa, mungkin menurut kakak-kakaknya tuh kayak nggak masuk akal ya, itu nggak akan mungkin gitu ya, seorang anak kecil melawan raksasa. Tetapi Daud datang dengan membawa nama Tuhan, bukan dengan baju perang ataupun pedang ya. Daud itu tidak menggunakan pakaian perang karena terlalu berat dan besar untuk dia pakai. Daud mengalahkan Goliat itu hanya dengan menggunakan batu saja. Bukan soal batunya, tapi ada apa? Ada kuasa Tuhan yang menaungi Daud, sehingga bukan dengan pedang raksasa itu dia bisa kalah, tapi dengan menggunakan batu. Nah, di situ Tuhan tuh menunjukkan kuasanya yang tidak terbatas ya buat Daud waktu itu. Bukan karena kekuatan kehebatan Daud, tapi ketika dia melemparkan batu itu karena Tuhan sendiri yang berperang melawan Goliat. Nah, begitu juga dengan kita. Kadang-kadang kita tuh menghadapi raksasa dalam kehidupan kita. Pastinya bukan raksasa seperti Goliat gitu ya, oh besar tinggi, bukan seperti itu. Raksasa yang terlalu besar untuk kita atasi atau kita bisa selesaikan sendirian. Seperti contohnya nih apa kalau buat adik-adik, tes matematika yang sulit ya kan, mungkin teman yang marah atau nggak suka sama kita, memusuhi kita, atau mungkin ada masalah atau problem di rumah. Atau sekarang hari-hari ini kita ada dalam situasi yang nggak baik, yaitu COVID-19. Nah, sama seperti Daud, Tuhan juga bisa berperang melawan raksasa-raksasa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Yuk kita katakan sama-sama dan kita juga ketikkan sama-sama di kolom komentar di bawah ini, God Himself will fight for us. Kita ucapin sekali lagi ya, kita juga mau ketikin di bawah ini, God Himself will fight for us. Dan sekarang pertanyaannya, what can I do? What can we do? Kita harus percaya karena apa? Kuasa Tuhan itu tidak dibatasi oleh apapun. Sekali lagi ya, kuasa Tuhan itu nggak dibatasi oleh apapun. Dan seperti di masa-masa COVID-19 ini, adanya vitamin, makanan sehat, dan alat pelindung seperti masker, face shield, itu dapat mencegah kita untuk tertular daripada virus. Tetapi hanya Tuhan saja yang dapat menolong kita dengan cara yang tidak terpikirkan oleh kita. Ya, yuk kita ucapin sekali lagi dan ketikkan sama-sama di kolom komentar di bawah ini, God will fight for us. Super kebenaran kita hari ini adalah God will fight for us. Nah, ayat penuntun kita pada hari ini adalah 1 Samuel pasal 17 or 1 Samuel chapter 17. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini adalah 1 Samuel 17 ayat 47a. Dan semua orang di sini akan melihat bahwa Tuhan tidak memerlukan pedang atau tombak untuk menyelamatkan umatnya. Dialah yang menentukan jalan peperangan ini, dan Dia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Or 1 Samuel 17 verse 47. And everyone assembled here will know that the Lord rescues His people, but not with sword and spear. This is the Lord's battle, and He will give you to us. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini ya Tuhan. Hari ini kami sudah belajar tentang bahwa Engkau sendiri yang akan berperang untuk kami Bapa. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah keluarga kami dan orang tua kami ya Bapa. Kami percaya Bapa bahwa perlindungan-Mu akan selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya katakan amin. Nah, Joy Kids kita hari ini sudah selesai. Jadi jangan lupa buat subscribe, like, dan give positive comment ya. See you all next week. Bye-bye.